Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan secara singkat tentang komponen infrastruktur dan tren dalam teknologi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Alivia Putri, yang kedua ada Sri Wahyuningsih, yang ketiga Laila Mutisa, dan yang terakhir ada Khalifah. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ya. Apa itu teknologi informasi infrastruktur? Infrastruktur teknologi informasi sebagai berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan yang mencakup investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagi ke seluruh perusahaan atau seluruh unit bisnis di perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi perusahaan menyediakan landasan untuk melayani pelanggan bekerja dengan vendor dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Perangkat layanan infrastruktur teknologi itu apa aja ya? 1. Platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan tenaga kerja, pelanggan, dan pemasok dengan lingkungan digital yang koheren, termasuk mainframe besar. 2. Layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. 3. Layanan pengelolaan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisa data. 4. Layanan perangkat lunak aplikasi termasuk layanan perangkat lunak online yang menyediakan kemampuan keseluruhan perusahaan. 5. Layanan pengelolaan fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan pengelolaan data. 6. Layanan manajemen teknologi informasi yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur. 7. Layanan standar teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. 8. Layanan pendidikan teknologi informasi yang memberikan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada karyawan. 9. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi yang memberi perusahaan penelitian tentang proyek teknologi informasi masa depan dan investasi potensial yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Nah, ada 5 tahap nih guys. Dalam evolusi ini, masing-masing mewakili konfigurasi elemen komputasi dan infrastruktur yang berbeda. Teknologi yang menjadikan satu era juga dapat digunakan dalam periode waktu lain untuk tujuan lain. Kelima era tersebut meliputi yang pertama mainframe keperluan umum dan kompleksitas komputer mini periode tahun 1959. Yang kedua era komputer pribadi periode tahun 1981. Yang ketiga era jaringan klien atau server periode tahun 1983. Yang keempat era komputasi perusahaan periode tahun 1992. Yang kelima era komputasi awan dan mobil periode tahun 2000 sampai sekarang. Dalam infrastruktur teknologi informasi saat ini memiliki beberapa komponen utama. Komponen ini merupakan investasi yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menyediakan infrastruktur yang koheren kepada perusahaan. Nah, apa aja sih komponen infrastrukturnya? Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan 448 miliar untuk perangkat keras komputer pada tahun 2013, termasuk server dan perangkat lain. Pasar server menggunakan sebagian besar prosesor Intel atau AMD dalam bentuk server blade di rak. Namun, juga mencakup mikroprosesor Sun SPRC dan chip IBM yang dirancang khusus untuk penggunaan server. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak enterprise.
Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan menghabiskan sekitar 301 miliar pada tahun 2013 untuk perangkat lunak aplikasi perusahaan yang diperlakukan sebagai komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, pengelola dan penyimpan data. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga dapat diakses dan digunakan secara efisien. Penyedia perangkat lunak database terkemuka adalah IBM, Oracle, Sybase, dan Microsoft yang memasuk lebih dari 90% pasar perangkat lunak database. Yang keempat, platform internet. Platform internet tumpang tindih dengan dan harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan umum dan platform perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen untuk mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan web, hosting, router, dan pemasangan kabel atau peralatan nirkabel. Layanan web hosting mempertahankan server web yang besar atau perangkat server dan penyediaan pelanggan dengan biaya berbayar untuk mempertahankan situs web mereka. Revolusi internet menciptakan ledakan yang nyata di komputer server, dengan banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan operasi internet. Yang kelima, layanan konsultasi dan integrasi sistem. Saat ini, bahkan sebuah perusahaan besar tidak memiliki staf keterampilan, anggaran, atau pengalaman yang diperlakukan untuk menerapkan dan memelihara keseluruhan infrastruktur teknologi informasinya. Perubahan signifikan dalam proses bisnis dan prosedur, pelatihan dan pendidikan, dan integrasi perangkat lunak. Yang keenam, platform sistem operasi. Pada tingkat klien, 90% PC menggunakan beberapa bentuk sistem operasi Microsoft Windows, seperti Windows 8, Windows 7, atau Windows Vista, untuk mengelola sumber daya dan aktivitas komputer. Namun, sekarang ada beragam sistem operasi yang jauh lebih besar daripada di masa lalu, dengan sistem operasi baru untuk komputasi pada perangkat digital, genggam, atau komputer yang berhubungan dengan awan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pembahasan trans-platform hardware kontemporer. Di sini, kekuatan meledaknya teknologi perangkat keras dan jaringan komputer telah mengubah secara dramatis bagaimana bisnis mengatur daya komputasi mereka, menempatkan lebih banyak kekuatan pada jaringan dan perangkat genggam ini. Kami melihat 8 tren perangkat keras, diantaranya platform mobile, digital, konsumerisasi, TI, komputasi grid, virtualisasi, komputasi awan, komputasi hijau, prosesor performa tinggi, hemat daya, dan komputasi otonom. Untuk yang pertama, platform digital muncul seluler, menunjukkan bahwa platform komputasi digital mobile baru telah muncul sebagai alternatif untuk PC dan komputer yang lebih besar, di mana smartphone seperti smartphone iPhone, Android, dan BlackBerry telah menggunakan banyak fungsi PC, termasuk transmisi data, berselancar di web, mentransmisikan email dan pesan instan, menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem perusahaan internal. Untuk yang kedua, yaitu konsumerisasi teknologi informasi dan BYOD, aka Bring Your Own Device, di mana Bring Your Own Device ini adalah salah satu aspek konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke dalam organisasi bisnis. Konsumerisasi TI mencakup tidak hanya perangkat mobile personal, tapi juga penggunaan layanan perangkat lunak seperti Google dan Yahoo Search, Gmail, Google Apps, Dropbox, dan bahkan Facebook dan Twitter yang berasal dari pasar konsumen juga. Dan yang harus kalian tahu,
di mana konsumerisasi TI memaksa bisnis, terutama perusahaan besar, untuk memikirkan kembali cara mereka memperoleh dan mengelola peralatan dan layanan teknologi informasi. Yang ketiga adalah komputasi grid, di mana pada komputasi grid ini dapat melibatkan menghubungkan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan untuk menciptakan superkomputer virtual dengan menggabungkan daya komputasi semua komputer di grid. Komputasi grid tidak mungkin sampai koneksi internet berkecepatan tinggi, memungkinkan perusahaan menghubungkan mesin remote secara ekonomis dan memindahkan sejumlah besar data. Komputasi grid ini juga membutuhkan program perangkat lunak untuk mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya di grid. Selanjutnya yaitu virtualisasi. Dapat kita lihat, virtualisasi sendiri adalah proses penyajian seperangkat sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Selanjutnya adanya komputasi awan. Komputasi awan di sini adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Ini awan sumber daya komputasi dapat diakses pada dasar yang dibutuhkan dari perangkat dan lokasi yang terhubung. Selanjutnya yaitu komputasi hijau. Untuk green computing atau green IT mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printing, perangkat penyimpanan, dan jaringan dan sistem komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Dan yang harus kalian tahu, mengurangi konsumsi daya komputer telah menjadi prioritas hijau yang sangat tinggi. Selanjutnya ada kinerja tinggi dan hemat daya prosesor. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor hemat dan hemat daya. Mikroprosesor kontemporer sekarang memiliki banyak core prosesor yang melakukan pembacaan dan eksekusi instruksi komputer pada satu chip tunggal. Prosesor multi-core adalah sirkuit terpadu yang memiliki dua atau lebih inti prosesor untuk meningkatkan kinerja, mengurangi sumber daya, dan pemrosesan beberapa tugas yang lebih efisien secara simultan. Selanjutnya ada komputasi otonom, di mana dapat kita ketahui untuk komputasi otonom sendiri yaitu upaya industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan dirinya sendiri saat dipecahkan, dan melindungi diri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Misalnya, perangkat lunak perlindungan virus dan firewall dapat mendeteksi virus di PC. Cara otomatis mengalahkan virus dan operator pengingatan. Program ini dapat diperbarui secara otomatis seiring dengan kebutuhan yang timbul dengan menghubungkan ke layanan perlindungan virus online seperti McAfee. Kita belajar tentang perangkat lunak, platform perangkat lunak. Untuk yang pertama, Linux dan open source software, di mana dapat kita ketahui untuk perangkat lunak open source, yaitu perangkat lunak yang diproduksi oleh komunitas beberapa ratus ribu pemrogram di seluruh dunia. Dan menurut Asosiasi Profesional Open Source terkemuka, opensource.org, perangkat lunak open source gratis dan bisa dimodifikasi oleh pengguna. Karya yang bebas dari kode asli juga harus bebas, dan perangkat lunak dapat didistribusikan oleh pengguna tanpa lisensi tambahan. Perangkat lunak sumber terbuka menurut definisi tidak terbatas
pada sistem operasi atau teknologi perangkat keras tertentu. Walaupun sebagian besar perangkat lunak sumber terbuka saat ini berbasis pada sistem operasi Linux atau Unix. Mari kita belajar bersama mengenai Linux. Linux diciptakan oleh pemrogramer Finlandia Linus Torvalds dan diposkan pertama kali di internet pada bulan Agustus 1991. Untuk aplikasi Linux sendiri tertanam di ponsel, smartphone, netbook, dan barang elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet atau versi komersial rendah yang menyertakan alat dan dukungan dari vendor seperti Red Hat. Meskipun Linux tidak digunakan dalam banyak sistem desktop, namun Linux merupakan kekuatan utama dalam jaringan area lokal. Untuk yang kedua, mari kita belajar mengenai perangkat lunak untuk web, Java, HTML, dan HTML5. Untuk Java sendiri adalah sistem operasi independen, prosesor independen, objek-oriented, bahasa pemrograman yang telah menjadi lingkungan interaktif terdepan bagi web. Perangkat lunak Java dirancang untuk berjalan di komputer atau perangkat komputasi manapun, terlepas dari mikroprosesor atau sistem operasi yang digunakan perangkat itu. Pada tingkat perusahaan, Java digunakan untuk aplikasi e-commerce dan e-business yang lebih kompleks yang memerlukan komunikasi dengan sistem pemrosesan transaksi back-end organisasi. Untuk yang kedua, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman web dan objek lainnya. Dengan menggunakan tautan ini, bahwa kalian tahu pengguna hanya perlu menggunakan pada kata kunci atau gambar yang disorot. Klik di atasnya dan segera dikirim ke dokumen lain. HTML pada awalnya dirancang untuk membuat dan menghubungkan dokumen statis yang sebagian besar terdiri dari teks. Untuk selanjutnya yaitu HTML5. HTML5 juga akan memudahkan halaman web berfungsi di berbagai perangkat display, termasuk perangkat mobile maupun desktop. Dan ini akan mendukung penyimpanan data secara offline untuk aplikasi yang berjalan di atas web. Untuk selanjutnya, mari kita belajar mengenai layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Untuk layanan web sendiri merujuk pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Sedangkan untuk arsitektur berorientasi layanan atau SOA yaitu seperangkat layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak yang berfungsi. Yang terakhir yaitu software outsourcing dan layanan cloud pada perangkat lunak dan perangkat lunak perusahaan, di mana paket perangkat lunak sendiri adalah seperangkat pemrogram perangkat lunak pre-written yang tersedia secara komersial yang menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk menulis program perangkat lunaknya sendiri untuk fungsi tertentu. Layanan dan alat perangkat lunak berbasis cloud, perangkat lunak berbasis awan, dan data yang digunakan di host di server itu bisa data pasif dan dapat diakses dengan koneksi internet dan browser web standar. Selain alat gratis atau murah untuk perorangan dan usaha kecil yang disediakan oleh Google atau Yahoo, perangkat lunak perusahaan dan fungsi bisnis kompleks lainnya tersedia sebagai layanan dari vendor perangkat lunak komersial utama. Layanan untuk memberikan dan menyediakan akses ke perangkat lunak dari jarak jauh sebagai layanan berbasis web sekarang disebut sebagai perangkat lunak sebagai layanan SaaS. Berikut isu manajemen sendiri. Yang pertama, berurusan dengan platform dan perusahaan infrastruktur.
aplikasi baru, merger dan akuisisi, dan perusahaan volume bisnis yang akan berdampak pada beban kerja komputer. Dan harus diperhatikan saat merencanakan kapasitas perangkat keras karena perusahaan yang menggunakan komputasi mobile dan platform komputasi awan akan memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform ini, dan perlu menginventarisasi semua perangkat mobile mereka dalam penggunaan bisnis dan mengembangkan kebijakan dan alat untuk melacak, memperbarui, dan mengamankan mereka, dan untuk mengendalikan data dan aplikasi yang berjalan di dalamnya. Yang kedua, manajemen dan tata kelola. Tata kelola perusahaan itu sendiri ialah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandar, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, membuat investasi infrastruktur bijak. Infrastruktur TI merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur itu tidak masuk akal dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan, dan jika terlalu sedikit dihabiskan, layanan bisnis penting tidak dapat disampaikan dan pesaing perusahaan akan mengungguli perusahaan yang kurang berinvestasi. Yang keempat, total biaya pemilikan aktiva teknologi. Model total biaya kepemilikan dapat digunakan untuk menganalisa biaya langsung dan tidak langsung. Ini untuk membantu perusahaan menentukan biaya sebenarnya dari implementasi teknologi spesifik. Yang terakhir, model pasukan kompetitif untuk investasi infrastruktur TI. Model kekuatan kompetitif dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang beberapa banyak perusahaan harus membelanjakannya untuk infrastruktur TI. Permintaan pasar akan melayani perusahaan. Nah, itu penjelasan secara singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.